Om, Eh, mau kemana? jero no. Ngapain? Golek Pak Kajari. Sok kenal. Ora Mas, kenalan dhisik no. Jare Pak Kajari iki wonge apik. Wah, dia aja mau. Waduh, Ora, sorry. bayar ini kan cicilan. Aku iki wong paling tertib. Saya tidur aja pakai helm kok. Eh, Tidur pakai helm saya. helm yang mana? Anak kecil nggak usah tahu. Saya tak dulu ya, ketemu Pak Kajari ya. Hati-hati Om. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayou gozaimasu, sobat pintarku semuanya. Kali ini saya ada di private room, ruang yang konon katanya tempatnya serem. Tapi ternyata begitu saya masuk ke sini sangat welcome dan nyaman. Saya ketemu langsung dengan beliau, Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo, Bapak Edi Sumarman, SHMH. Apa kabar Pak Edi? Alhamdulillah sehat baik, selalu Mas. ya. Alhamdulillah sehat. Pak Edi, pertanyaan mendasar dari kami itu biasanya terkait usia. Siap. Pak Edi usia berapa Pak Edi? Saya usia 47 tahun. 47 tahun, dengan saya 11-12 Pak Edi. Oh iya. Cuma beda nasibnya aja Pak Edi. Pak Kajari, Siap. sebelum panjenengan ini menjadi seperti sekarang ini kan pasti melewati masa kecil. Siap. Dari mulai usia bayi, dewasa, pasti punya cita-cita nih Pak Edi, Siap. Pak Kajari. Apakah dulu sudah terprogram nih ketika kecil? Biasanya kan kalau anak kecil itu cita-citanya wah pengen jadi dokter, pengen jadi tentara. Pak ini sebuah pilihan yang berbeda. Lah ini apakah dulu memang sudah pengen jadi bekerja di kejaksaan atau sudah apa nih Pak Edi? Oke, makasih. Jujur waktu saya kecil dan mungkin kebanyakan anak-anak kecil seperti saya pada saat itu tidak ada yang bercita-cita ingin jadi jaksa. Yeah. Apalagi di keluarga saya tidak ada satu orang pun yang menjadi jaksa. Saya waktu kecil punya cita-cita ingin jadi pilot. Setelah masuk sekolah berubah lagi jadi tentara, jadi polisi karena saya kadang-kadang senang melihat orang berseragam. Kayaknya gagah gitu ya. Siap. Jadi pilot gagah, jadi polisi gagah, jadi tentara gagah. Pokoknya cita-cita terus berubah sesuai dengan kondisi pada saat itu. Sampai akhirnya saya masuk ke Fakultas Hukum. Disitulah saya baru mulai ternyata ada yang namanya di hukum itu ada yang namanya hakim, ada yang namanya jaksa, ada yang namanya pengacara, dan banyak sekali profesi-profesi yang berlatar belakang Fakultas Hukum. Dan salah satunya adalah jaksa. Disitulah saya mulai mempelajari apakah jaksa itu, apa sih tugas fungsinya, karena yang selama ini kita tahu kan penegakan hukum kan hanya hakim dan jaksa. Di samping ada penegakan hukum yang lain seperti polisi. Di situ yang sering kita dengar, yang lebih sering kita dengar adalah hakimnya, karena hakim yang memutuskan perkara Betul. bersalah atau tidak bersalah. Nah di situ saya observe lagi apa sih jaksa itu, siapa sih jaksa itu, apa sih tugas-tugasnya. Dari situlah mulai tertarik saya nih untuk menjadi seorang jaksa. Akhirnya ketika saya lulus Fakultas Hukum, ada pembukaan lamaran untuk profesi jaksa. Artinya Kejaksaan RI membuka lowongan untuk menjadi jaksa. Saya mendaftar dan alhamdulillah melalui beberapa kali tes yang harus dilalui, akhirnya saya diterima menjadi calon jaksa. Dan di tahun 2003 saya ikut pendidikan jaksa dan alhamdulillah menjadi jaksa. Itu kurang lebih. Kalau untuk sekarang ini kan Pak Kajari kan di Purworejo. Siap. Artinya sebelum di Purworejo kan pernah di tempat lain. Siap. Yang membuat Purworejo itu istimewa apa ini Pak Kajari? Purworejo istimewa. Pertama, Purworejo itu kampungnya ibu saya. Berarti dulu masih keturunan Purworejo ya Bapak ini? Ibu saya. Oh, ibu ya. Yang kedua, ketika saya masuk Purworejo sendiri, memang saya baru
menjabat Kajari Purworejo itu baru sekitar 5 bulan. Pertama saya masuk, yang saya rasakan Purworejo itu kotanya tenang, kotanya nyaman, walaupun ada riak-riak di sini, seperti misalnya perkara-perkara yang belum selesai seperti Bendungan Wadas dan segala macam. Bendungan Bener, mohon maaf. Nah di situ saya melihat Purworejo ini sebagai kota yang cukup nyaman dan enak untuk kita bekerja di sini, khususnya sebagai Kajari. Saya merasa nyaman di sini. Selama sudah 5 bulan ini, makanan yang paling disukai apa nih Pak di Purworejo? Jujur, saya kalau makanan saya lebih seneng dawet irengnya. Dawet ireng Itu bukan makanan ya, minuman ya. Dibutuh ya? Iya betul, ya? dibutuh. Itu saya seneng banget, bahkan ketika saya kedatangan tamu, teman-teman saya dari Bandung, waktu saya suguhi itu dawet luar biasa. Responnya mereka suka banget sama dawet itu. Pak Kajari, kejaksaan ini kan, mohon maaf, image-nya itu kan tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa orang itu selalu melihatnya, wah agak serem sih. Gitu. Nah, ada nggak program-program dari Bapak khususnya mungkin karena panjenengan selaku yang punya policy di Purworejo untuk mengubah image masyarakat terkait kejaksaan itu, sama seperti PR-nya ketika orang melihat kepolisian, oh seperti ini, tentara seperti ini, jadi kan biar lebih humanis. Gitu. Siap. Memang orang selama ini memandang kejaksaan itu sebagai institusi penegak hukum yang mungkin dibilang kaku gitu, hanya menghukum orang, melaksanakan putusan dari pengadilan, mengeksekusi dan segala macam. Namun demikian, kejaksaan banyak sekali bidang-bidang yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Contohnya, ketika kami berulang tahun kemarin, tanggal 22 Juli, kebetulan kita menggunakan tagline humanis, kepastian hukum, humanis menuju pembangunan ekonomi. Nah, humanis ini menjadi salah satu penekanan pimpinan gimana caranya kejaksaan ini bisa bersosialisasi langsung dengan masyarakat, dan masyarakat merasakan bahwa kejaksaan ini dalam penegakan hukum selalu mengedepankan sifat-sifat humanis. Salah satunya adalah pembentukan kampung restoratif justice dan memberikan suatu penyelesaian hukum secara restorasi justice. Itu salah satunya. Kemudian dalam rangka Hari Bakti Adiaksa kemarin, kita juga melakukan berbagai kegiatan sosial yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Kita memberikan bakti sosial kepada panti asuhan, panti jompo, kita juga memberikan santunan kepada anak-anak yatim, kita memberikan banyak sekali bantuan-bantuan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat yang dapat dirasakan secara langsung. Jadi mungkin masyarakat kurang mengenal begitu dekat dengan kejaksaan karena stigma masyarakat selama ini memang kejaksaan adalah institusi penegak hukum yang hanya menghukum masyarakat, mendakwa masyarakat, dan akhirnya melaksanakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita memang sampai saat ini terus berusaha untuk berubah stigma negatif masyarakat kepada kejaksaan. Kita jadikan kejaksaan ini sebagai lembaga atau institusi penegak hukum yang humanis dan lebih dekat dengan masyarakat. Saya tertarik tadi ketika bicara aturan hukum, kemudian tersangka. Nah, biar masyarakat juga paham, Pak Jaksa, bagaimana sih alur atau prosesnya seseorang itu kemudian ketika terlibat satu masalah hukum, dia ditetapkan jadi tersangka. Perlu berapa mungkin alat bukti atau saksi seperti apa. Jadi karena kan selama ini ya apalagi di zaman seperti sekarang ini kan orang di samping sudah banyak yang lepas kontrol, tapi dia juga banyak yang tidak paham hukum. Jadi ketika orang melakukan tindak pidana,
bukan biasanya, ketika orang melakukan tindak pidana, dia akan dilakukan proses hukum di tingkat penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Ketika polisi menerima laporan polisi, kemudian mereka membuat suatu berita acara. Nah, nanti ketika berkas-berkas itu sudah lengkap, dilimpahkan ke kejaksaan. Nah, di kejaksaan ini kita akan menilai lagi apakah berkas tersebut atau perkara tersebut dapat dilanjutkan atau tidak. Inilah fungsi dominus litis kita sebagai pengendali perkara. Jadi kejaksaan mempunyai kewenangan dominus litis atau pengendali perkara. Kita menilai apakah perkara itu dapat dilanjutkan atau tidak. Itu satu. Kedua, ketika perkara itu kita anggap sudah memenuhi unsur terpenuhinya syarat-syarat formil dan material, maka perkara tersebut dapat dilimpahkan ke kejaksaan dan kita laksanakan yang namanya proses P21, di mana proses P21 adalah barang bukti dan terdakwa dapat dilimpahkan ke kejaksaan untuk kita lanjutkan limpahkan ke pengadilan. Nah, jadi setelah semua berkas terpenuhi, kita buatlah dakwaan, kita limpahkan ke pengadilan. Kurang lebih seperti itu alurnya. Sobat Pintar, ilmunya seperti itu ya, bahwa bicara hukum itu kan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Artinya teman-teman semuanya di samping jangan takut dengan hukum, tapi juga jangan bermasalah dengan hukum, karena hukum itu diciptakan aturannya untuk membuat sebuah suasana nyaman dan damai. Atau saya tambahin, boleh, kenali hukum, jauhi hukuman. Lah, itu yang paling tepat dari kata Pak Kajari. Kenali hukum dan jauhi hukuman, karena sangat tidak nyaman kalau orang itu kemudian terlibat dengan masalah hukum. Pak Kajari, dari proses perjalanan karir panjenengan di awal sampai sekarang ini memimpin di Purworejo, mungkin ada satu kasus atau mungkin perkara yang membuat stres yang tinggi mungkin Pak Kajari? Ini pernah saya alami waktu saya menjabat Kepala Kejaksaan Negeri di Kapuas Hulu di Kalimantan Barat. Kalimantan Barat, ya. Terkait dengan perkara pemalsuan tanda tangan. Cuman ini kaitannya dengan masalah tanah. Kita pahami ya, ketika kita menangani masalah atau perkara yang berkaitan dengan tanah dan melibatkan masyarakat adat, tentunya ini akan menimbulkan suatu luas ya. Akhirnya waktu itu sempat kantor kami didemo oleh masyarakat yang tidak terima atas hasil apa yang telah kita capai, yang perkaranya ini akan kita tuntut waktu itu kalau nggak salah, dan mereka berusaha untuk perkara itu tidak dilanjutkan. Tapi ya itulah, hukum itu jangan sampai kalah oleh apapun gitu. Betul. Hukum adalah panglima di sini kan, karena ini sudah berjalan. Bismillah, saya lanjutkan dan akhirnya putus, nggak ada masalah. Saya tertarik ini dengan kalimat pemalsuan tanda tangan. Itu hal yang sebetulnya sering terjadi, Pak Kajari. Lah, pemalsuan tanda tangan yang seperti apa yang kemudian bisa diproses secara hukum? Karena mohon maaf, ini sebagai contoh aja lah, misalnya ketika dari kami misalnya membuat surat kemana, terus karena saya pas nggak ada, terus ayo Mbak ditanda tangan kayak gitu misalnya. Ini contoh aja. Apakah itu juga sudah termasuk bagian dari itu atau memang ada tingkat klasifikasinya tertentu? Jangan-jangan nitip absen buat tanda tangan juga nanti dipidanain kan? Itu sindiran buat teman-teman yang lain, Pak. Jadi sebenarnya gini, pemalsuan tanda tangan sebenarnya merupakan satu tindak pidana ya, ketika kita memalsukan suatu dokumen yang membutuhkan suatu pengesahan, dalam hal ini tanda tangan. Sejauh mana sih pemalsuan itu bisa dikatakan sebagai suatu tindak pidana? Jadi pemalsuan tanda tangan khususnya dikatakan sebagai suatu tindak pidana apabila si yang pemilik tanda tangan asli ini tidak mengetahui bahwa tanda tangannya digunakan oleh orang lain, satu. Yang kedua, dengan ditandatanganinya ditandatangani atau dipalsukannya tanda tangannya si pemilik aslinya, akan menimbulkan kerugian bagi si pemilik tanda tangan aslinya.
dan si pemilik tanda tangan aslinya merasa keberatan dan akhirnya dilaporkan, terjadilah suatu tindak pidana. Berarti harus ada unsur pelaporan ya, Iya, Pak, ya? betul. Ini obrolan yang sangat menyenangkan kalau sudah bicara masalah hukum ini karena melibatkan banyak orang. Pak Kajari, dunia ini sekarang kan sudah kental dengan medsos ya. Ya. Jadi sudah bukan lagi bisa ditutup-tutupi. Banyak orang sedikit-sedikit bermasalah dikasuskan. Banyak orang yang bicara salah dikasuskan. Nah ini untuk bisa masuk ke level sebuah perkara. Jadi misalnya mohon maaf ketika saya ngomong yang tidak baik terhadap seseorang, kemudian orang itu tidak terima dengan ucapan saya, apakah itu sudah jadi cukup bukti untuk menetapkan saya diproses gitu misalnya? Bahasa hukumnya yang lebih tepat kan Pak Jaksa ini. Ini udah teknis perkara ya, oke deh. Memang dalam Undang-Undang ITE disebutkan ketika orang merasa bahwa namanya tercemarkan dengan adanya suatu statement kita dalam ranah digital, baik dalam media sosial apapun itu platformnya, maka yang merasa dirugikan itu dapat menuntut kepada yang merugikan, yang mempublish, yang posting bahwa dia istilahnya gini, dia tidak terima ketika namanya dicemarkan. Ya. Betul. Akibatnya dia dapat melaporkan kepada pihak penyidik bahwa terjadi pencemaran nama baik atau pemberitaan yang tidak benar. Memang sudah diatur bahwa ketika pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat adanya suatu pemberitaan yang tidak benar dapat melakukan pengaduan ke pihak kepolisian untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Seperti itu. Ini sebenarnya pertanyaan ini lebih tepat saya arahkan Pak Kapolres sebetulnya. Betul, tapi beliau pasti juga paham. Pak Jaksa, ini tadi kan sudah lumayan serius nih, kita ke yang nggak serius lagi. Pak Jaksa ini kan di usia yang 47 tahun. 47 tahun ini kan sebetulnya sudah usia yang lumayan, kalau bahasa kami tuir ya Pak ya. Lumayan dewasa. Tapi masih baby face loh Pak Jaksa. Nah, saya ingin tahu nih clue-nya, rahasianya apa nih Pak Jaksa? Mungkin punya hobi yang membuat tetap sehat, tetap terlihat tampan gitu. Sebenarnya itu berlebihan ya kalau menurut saya. Yang jelas saya selalu menikmati apa yang saya jalani gitu. Apa yang diperintahkan saya jalani dan saya nikmati. Apapun itu, ditempatkan dimanapun itu, bismillah kita berserah main di atas. Insya Allah kita ikhlas, itulah kuncinya kalau saya. Jadi nggak usah ketika kita diberikan suatu tugas atau amanah yang kita merasa nggak nyaman di kita akhirnya jadi ngedumel, kita jadinya nggak ikhlas, itu malah jadi stres sendiri ke kitanya. Kalau saya kuncinya apapun yang diamanahkan kepada saya jalani dengan ikhlas dan jalani dengan happy. Ya, sama kayak omongannya Pak Ridwan Kamil ini. Jadi beliau ini mungkin versi KW-nya Pak Ridwan Kamil ini sebenarnya. KW 10 mungkin. Ketika Pak Kajari di sini melalui proses dari pindah satu ke tempat yang lain, jadi kan saya sudah tanya nih di Purworejo itu apa istimewanya, kemudian apa makanan favoritnya, apa harapan Pak Kajari untuk Purworejo? Yang jelas kalau saya harapan Purworejo ini ke depannya pasti dong kita sama-sama Purworejo ini ingin maju ya, sama-sama kita punya harapan seperti itu. Tapi gimana caranya maju ini harus melalui berbagai proses. Nah, proses ini yang harus kita lalui bersama. Nah, proses apa aja? Yang jelas satu harus ada sinergitas antara pejabat pemerintah baik yang Purworejo maupun pejabat yang struktural vertikal. Yang kedua harus adanya kreativitas dari masyarakat Purworejo, khususnya anak-anak mudanya nih. Anak-anak mudanya harus kreatif, harus punya inovasi dan harus punya
pemikiran yang out of the box untuk bisa membangun Purworejo ini lebih maju dan lebih diperhitungkan, khususnya untuk kota-kota yang ada di Jawa Tengah. Nah, ketika itu semua sudah terpenuhi, saya yakin Purworejo akan majulah, akan menjadi satu kota yang diperhitungkan. Terlebih letak strategis Purworejo di mana bandara itu sangat dekat, walaupun sebenarnya bandaranya milik Jogja ya. Yeah. Bukan milik Jogja lah, artinya dia ada di wilayah Provinsi Yogyakarta. Namun secara geografis kita sangat dekat sekali dengan bandara YIA. Itu satu. Yang kedua, kita perlintasan dengan Magelang dari Jogja, itu bisa melalui Purworejo. Jadi dengan letak geografisnya yang cukup strategis ini, saya rasa kenapa sih Purworejo nggak kita kembangkan? Nah, kita mulai dari sekarang nih, khususnya teman-teman yang anak-anak muda ini berpikiran lebih ke depan lagi, gimana cara memajukan Purworejo? Karena bukan kita-kita yang menikmati, tapi mereka-mereka lah yang nikmati gitu. Mungkin kalau kami pejabat vertikal di sini 1-2 tahun pindah, 1-2 tahun pindah, tapi teman-teman atau anak muda Purworejo inilah yang bakal menikmati apa yang jadi hasil kerja kerasnya mereka nanti. Ya. Karena memang tadi Pak Kajari ngendiko bahwa secara geografis lebih dekat dengan Jogja. Secara psikologis juga sebenarnya sama, Pak. Iya. Kami ini secara geografis kalau bicara pemerintahan kan kita masuknya di Jawa Tengah. Betul. Tapi satu, secara geografis dekat dengan Jogja, yang kedua secara psikologis juga kita kalau main ke Semarang lebih nyaman kalau main ke Jogja. Nah, ini terkait kegiatan kami, Pak Kajari. Kami ini kan dari Gubuk Pintar Purworejo, pertama ya terima kasih nih, tadi kami sudah diterima Pak Kajari dengan sangat luar biasa, karena sejarahnya baru kali ini kami diterima di sini, Pak Kajari. Nah, yang kedua, kami memberikan pelatihan bahasa asing ke masyarakat. Kita namanya donasi ilmu. Kita berikan pendidikan bahasa asing, itu meliputi bahasa Inggris, Prancis, Jerman, Jepang, Arab, Korea, Mandarin, Itali, Spanyol secara gratis. Nah, kami butuh support Pak Kajari ini. Artinya support itu boleh nggak sih kami diberikan masukan biar kami ke depan lebih bisa running lagi untuk memberikan satu hal yang bermanfaat untuk masyarakat. Oke. Di zaman era globalisasi ini, di mana pertukaran informasi maupun komunikasi yang sangat diperlukan, itu bahasa asing adalah suatu hal yang sangat diperlukan. Kita jangan menjadi katak dalam tempurung. Kita hanya jago di dalam kandang, tapi kita nggak berani keluar hanya gara-gara kita tidak menguasai bahasa asing. Ketika kita menguasai satu bahasa, baik itu bahasa apapun itu, mau bahasa asing maupun bahasa daerah, maka kita akan menguasai daerah tersebut. Menguasai bukan arti dalam arti negatif, enggak. Ketika kita menguasai, let's say, anggaplah kita menguasai bahasa Inggris, kita nggak akan ditipu-tipu sama orang Inggris. Kita menguasai bahasa Mandarin, kita nggak ditipu-tipu sama orang Mandarin. Nah, artinya ketika kita ingin menguasai dunia, kita harus kuasai dulu bahasanya. Kurang lebih seperti itu. Ini Pak, ada satu hal yang menarik terkait restoratif justice. Bisa dijelaskan ke kami, Sobat Pintar? Oke. Restoratif justice atau keadilan restorasi itu merupakan salah satu upaya penyelesaian perkara di luar sidang peradilan. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi ketika suatu perkara itu dapat diselesaikan melalui mekanisme restoratif justice. Walaupun sebenarnya restoratif justice atau kita singkat RJ, secara payung hukum belum ada, tapi dari masing-masing institusi penegak hukum mengeluarkan aturan masing-masing terkait restoratif justice. Seperti di Kejaksaan pun kita mempunyai peraturan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum yang mengatur tentang restoratif justice tersebut. Seperti saya sebutkan tadi, kriteria apa sih yang bisa harus dipenuhi ketika suatu perkara yang masuk ke penuntutan untuk diselesaikan secara restoratif justice. Pertama, dia si terdakwa belum pernah dihukum.
dalam kasus yang sama. Kedua, tingkat kerugian itu di bawah 2,5 juta rupiah. Dan ketiga, ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Dan yang terpenting ada satu lagi nih, pihak korban memaafkan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Ketika semuanya itu sudah terpenuhi, kami mengajukan suatu permohonan ke Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum di Kejagung melalui Kejaksaan Tinggi. Nanti Kejaksaan Tinggi meneruskan permohonan kami dan dilakukan suatu ekspos secara langsung yang dipimpin Pak Jampidum langsung dengan kami selaku pemohon. Nanti pada proses ekspos itu diputuskan secara langsung oleh Pak Jampidum apakah perkara tersebut disetujui atau tidak untuk dilakukan restoratif justice. Ketika Pak Jampidum itu merasa, oh ini perkara bisa nih kita selesaikan oleh RJ, pada saat itu pun kita akan melakukan proses untuk penyelesaian secara RJ. Namun demikian ketika Pak Jampidum merasa, oh ini perkara ini ternyata salah satu kriteria tersebut yang saya sampaikan tadi ternyata tidak terpenuhi, ya mohon maaf, bisa jadi perkara itu juga tidak di ACC untuk dilakukan RJ. Jadi kalau misalnya ada orang bertanya, penerapannya kok sering salah? Nah, memang kalau penerapan di lapangan, RJ itu yang saya sampaikan tadi memang belum ada payung hukumnya secara bersama. Baru secara institusi penegak hukum masing-masing mengeluarkan peraturan internnya masing-masing. Nah, kalau ada penerapan hukum yang berbeda-beda, itu diserahkan kepada masing-masing penegakan hukum. Karena dari pihak kepolisian pun mereka juga melakukan mekanisme RJ ini dengan versi mereka. Gitu. Kita pun melaksanakan dengan versi kita sendiri dengan aturan yang kita buat tersebut gitu. Ya kalau semisal semua unsur terpenuhi, hanya satu saja yang dari keluarga memaafkan lah, tapi semua unsur terpenuhi. Apakah itu case close atau tetap berlanjut? Ini kasuistis ya, karena semuanya tergantung kepada putusan Pak Jampidum. Tapi kalaupun misalnya salah satu unsur seperti pihak keluarga korban tidak memaafkan, itu mohon maaf kemungkinan besar tidak bisa di ACC untuk dilakukan RJ. Karena memang salah satu kuncinya adalah unsur pemaaf dari pihak korban. Gitu. Pak Kajari, ini kan Pak Kajari kan nanti pasti karirnya naik lagi nih. Amin, amin, amin. Insyaallah. Biasanya kalau yang sudah bertemu dengan kami Pak Kajari, biasanya setelah itu nanti langsung naik Pak Kajari. Amin. Naik lantai 3. Nanti bisa dicek Pak, bisa dicek. Biasanya seperti itu. Nah, kalau misalnya nih Pak Kajari nanti naik jabatan lebih tinggi lagi, masih ingat dengan Purworejo nggak Pak Kajari? Insya Allah pasti ingat. Saya bertugas di manapun pasti saya ingat. Dan selalu ingat ya. Sampai sekarang mantan anak buah saya dimanapun masih keep in touch sama saya. Ya. Nah, Sobat Pintar, Pak Kajari ini ternyata bagian daripada wajah kejaksaan ya. Artinya kalau teman-teman Sobat Pintar semua selama ini melihat bahwa kejaksaan itu tempatnya serem, kemudian membuat tidak nyaman, lah itu karena teman-teman semuanya mungkin nggak pakai helm, ketilang lah. Kalau semuanya tertib ya nyatanya saya di sini fine-fine aja, nyaman-nyaman aja di sini, bisa ketemu langsung dengan beliau. Prosedurnya juga gampang, tidak bertele-tele. Nah itu artinya kembali bahwa semua berpulang kepada kita masing-masing. Kalau saya kasih challenge, boleh ya. Siapa takut. Oke Pak Kajari, kami kan dari bahasa asing. Gebuk Pintar ini memberikan pendidikan bahasa asing ke teman-teman semuanya, dengan tujuan outputnya adalah mereka berani. Kalau masalah bisa atau tidaknya itu kembali ke masing-masing, karena SDM berbeda, tapi setidaknya mereka berani untuk berbicara lah. Saya yakin nih Pak Kajari orangnya juga perfect lah. Boleh disampaikan ke Sobat Pintar mungkin sebatas filosofi, semboyan atau apapun dalam bahasa yang dikuasai Pak Kajari, bahasa asing. Atau misal pun tidak ya, saya tertarik nih karena beliau ini kan aslinya kan orang Sunda. Nah, orang Sunda. Saya tadi sudah saya sebutkan, saya ini termasuk fans beratnya Pak Ridwan Kamil ini.
Monggo Pak Kajari. Kita harus terus bersemangat karena prestasi tidak akan bisa dikejar tanpa semangat. Itu kurang lebih. Makanya saya bilang banyak sekali quotes motivasi itu yang banyak sekali lah yang beredar di masyarakat. Tapi saya dari dulu memang salah satu yang saya pegang adalah itu. Jadi spirit is number one. Spirit is number one. Nah, yang membuat tadi kan disampaikan bahwa spirit is number one. Yang membuat Pak Kajari ini sampai sekarang survive, stimulan apa? Atau kemudian barangkali ada role model dari Pak Kajari? Karena sekarang ini kan Pak Kajari role model saya nih. Nah, Pak Kajari pasti punya role model juga. Oh iya, yang jelas role model saya bapak saya jelas. Itu jadi role model saya sampai kapanpun. Saya melihat bapak saya itu sangat pekerja keras. Membesarkan anak-anaknya sampai besar, sampai jadilah tanpa pernah mengeluh gitu. Itu yang jadikan role model saya. Mantap. Terima kasih Pak Kajari atas waktunya yang lumayan panjang ini. Di sela kesibukannya Pak Kajari ternyata berkenan menerima kami. Alhamdulillah. Sekali lagi kami mohon maaf bila kami mengganggu waktu Pak Kajari. Sama sekali enggak. Sobat Pintar, ini dia obrolan saya dengan sosok inspirasi kita kali ini dengan Pak Kajari, Pak Edi Sumarman SHMH. Mudah-mudahan bermanfaat, dan sekali lagi apa yang disampaikan oleh beliau itu bahwa seseorang itu ketika bekerja itu harus ikhlas, kemudian dimanapun tempat itu juga harus jujur. Karena apa? Dalam Islam itu sebetulnya kita itu hanya menunggu dua. Satu, menunggu waktu sholat, dan kedua, menunggu waktu disolati. Jadi tidak ada hal yang tidak bisa dikerjakan kalau itu tujuannya untuk kebaikan. Sekian, sampai ketemu di sosok inspiratif berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios. Demikian tadi saya sudah ngobrol panjang dengan Pak Kajari Purworejo. Ternyata beliau orangnya juga smart, humble, dan baik hati. Sudah dong. Bagus pakai helm. Ketilang. Oh, tertib Mas, tertib. Ya, Masuk ya. Yuk.